Kembali lagi bersama saya di Els Tutorial. Kali ini banyak sekali yang request untuk pembuatan panelnya melalui Android ya. Kali ini saya akan memberikan tutorialnya sesuai janji saya di video sebelumnya. Silakan disimak baik-baik untuk tutorialnya, soalnya masih banyak yang bilang kalau notesnya ndak jalan. Kemarin ada yang nge-PM, "Bang, notesnya kok nggak jalan ya, kok nggak warna hijau ya?" Mungkin ada step yang salah konfigurasi ataupun yang terlewat. Di sini untuk pertama-tama yang kita butuhkan adalah browser Brave. Kenapa saya menggunakan browser Brave? Di sini bisa di minimize untuk menjalankan servernya. Jadi kita buka browsernya. Jika sudah dibuka, kalian bisa masuk ke IDX Google. Sebenarnya untuk tutorialnya sama seperti yang di PC ya, cuman ini versi Androidnya aja. Jadi setelah terbuka, kita kembali ke dashboard. Setelah itu kita akan import reponya. Untuk CMD atau untuk teks reponya nanti saya akan kirim di kolom komentar melalui saluran WhatsApp saya. Di sini kita akan copy. Setelah itu kita paste di repo URL. Untuk nama kita bebas bisa menggunakan apa saja. Di sini saya menggunakan nama tutorial. Kita checklist. Terus kita lanjutkan untuk step selanjutnya. Di sini masih proses untuk setting up-nya ya. Jadi kita akan tunggu untuk proses ini. Jadi setelah selesai instalasi, di sini kita akan tunggu. Setelah muncul seperti ini, kita close aja ya. Jadi kita close, kita tekan garis 3 di sebelah kiri, kita pilih terminal, kita pilih new terminal. Setelah terminalnya muncul, kita akan melakukan step berikutnya untuk membuat virtual VPS-nya. Di sini saya akan copy untuk pembuatan virtual VPS-nya. Setelah itu kembali ke terminal, kita paste di terminalnya. Jadi kita paste di sini ya, di terminal yang bawah ini. Setelah itu kita enter. Jika sudah proses seperti ini, kita lanjutkan untuk instalasi OS-nya. Di sini berhubung menggunakan Google IDX, saya akan pilih nomor 2. Di sini kita disuruh reboot ulang, kita pilih Take Me. Kita tekan rebuild. Setelah itu kita akan menunggunya lagi. Jadi ini proses rebuild ulang ya. Jadi untuk pembuatan file yang dibutuhkan oleh panelnya. Kita tunggu untuk build-nya. Setelah selesai, kita akan diarahkan kembali ke IDX Google-nya. Di sini kita close aja. Di sini saya akan menggunakan mode desktop, jadi biar lebih simple untuk mode desktopnya. Di sini akan saya rubah menggunakan mode desktop. Soalnya biar lebih gampang untuk dilihatnya atau untuk dilakukan pengeditannya. Jika sudah, kita akan lanjutkan untuk step berikutnya untuk instalasi virtual VPS-nya.
di sini saya ulangin lagi untuk instalasi virtual VPS-nya. Kita pilih nomor 2 karena kita menggunakan Google IDX. Setelah muncul seperti ini, kita akan membuat OS-nya. Di sini kita akan pilih create, pilih nomor 1. Setelah itu untuk OS-nya saya akan menggunakan Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu 24.04 ya. Setelah itu kita isikan username untuk login di Ubuntu-nya tadi. Jadi anggap aja kita tetap menggunakan virtual VPS ini sebagai anggap aja VPS. Soalnya kita hampir sama untuk step by step-nya. Kita isi RAM-nya. Di sini untuk isiannya bebas ya, soalnya untuk default-nya mungkin sekitar 30 GB yang diberikan oleh Google. Di sini masih instalasi OS-nya, jadi kita tunggu aja. Di sini sudah komplit. Kita akan tekan enter untuk melanjutkan. Setelah itu virtual Ubuntu-nya sudah dibikin. Di situ sudah muncul di info ya. Nomor 1 untuk Ubuntu. Sekarang kita akan menjalankannya. Jadi saya akan pilih nomor 2. Setelah itu saya pilih nomor 1 untuk memilih OS-nya. Di sini Ubuntu-nya akan booting. Di sini Ubuntu-nya sudah booting. Kita tunggu. Di sini nggak jauh beda seperti kita menggunakan VPS ya, sama aja, cuman di sini emang metodenya kita menggunakan virtual VPS. Jika sudah seperti ini, artinya OS-nya sudah berhasil diinstal. Sekarang kita akan melakukan login ke OS-nya menggunakan username dan password yang kita bikin sebelumnya. Jadi setelah dibikin, kita akan memasuki root. Kita ketik sudo spasi garis spasi tanpa spasi terus i. Kalau sudah masuk root akan terlihat tanda pagar. Di sini saya clear dulu ya biar tidak bingung. Kalau sudah, kita akan melanjutkan instalasi panelnya. Di sini saya akan install untuk Cloudflare-nya dulu supaya kita akan mengakses panelnya melalui jaringan publik ya. Jadi untuk IP-nya sendiri yang tertera di Google saya nggak tahu, jadi biar bisa kita akses kita akan bikin tunnelnya dulu.
Di sini saya enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke main menu. Kita akan install Cloudflare-nya dulu. Di sini saya pilih nomor 6, terus saya enter. Di sini kita biarkan untuk instalasi Cloudflare-nya berjalan dulu. Jadi setelah selesai kita enter, kita akan konfigurasi langsung melalui webnya Cloudflare. Jadi kita akan konfigurasi lagi di websitenya untuk melakukan setupnya. Di sini saya akan membuka website Cloudflare. Di sini loadingnya agak lama ya, maklum soalnya HP-nya agak lambat. Soalnya di sini saya menggunakan HP RAM 4 GB. Kalau sudah login seperti ini, kita akan masuk ke Zero Trust. Setelah masuk ke Zero Trust, kita pilih garis 3 atas, kita pilih ke Networks. Setelah itu kita pilih Tunnels. Kita create a tunnels. Jadi kita bikin tunnels baru di sini. Kita select Cloudflare yang atas. Setelah itu untuk nama tunnelnya bebas ya. Di sini saya akan memberikan nama tunnelnya tutorial. Kita save tunnelnya. Setelah kita save, berhubung saya menggunakan Ubuntu, di sini saya memilih Debian. Untuk instalasinya kita hanya perlu langsung copy ke Cloudflare Service Installernya aja. Soalnya kita sudah install Cloudflare-nya menggunakan menu tadi. Di sini saya pilih 0 dulu untuk kembali ke Ubuntu-nya. Setelah itu saya akan paste di sini untuk installernya. Installer tokennya untuk Cloudflare-nya. Jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil dipasang. Kita cek ke Cloudflare-nya lagi. Di sini kalau sudah terpasang connectorsnya, di sini tulisannya sudah jadi connect, kita next. Kita lanjut untuk pengisian hostname-nya. Di sini saya akan menggunakan subdomain untuk tutorial panelnya. Jadi di sini saya menggunakan subdomain tutorial. Terus menggunakan domain saya. Setelah itu untuk patch-nya biarkan kosong. Untuk service tipenya kita akan memilih HTTPS karena panel kita akan otomatis terinstall SSL. Untuk URL di sini saya akan menggunakan localhost tanpa port. Kalau sudah masuk ke pengaturan lanjutan, kita pilih TLS, kita aktifkan No TLS Verify, Complete Setup. Setelah berhasil, kita akan masuk lagi ke Cloudflare yang tadi, kita konfigurasi lagi. Konfigurasi.
Kita masuk ke bagian Publish Application Routers. Di sini kita tambahkan untuk URL nodes-nya ya. Di sini akan saya berikan subdomain tutorial N untuk nodes-nya. Untuk domain seperti yang tadi. Untuk service juga sama ya, kita akan menggunakan HTTPS. Cuman yang beda kita akan mengisikan URL localhost dengan port 8080. Kita masuk ke pengaturan lanjutan, kita pilih TLS lagi, kita pilih on untuk no TLS, kita save. Setelah itu konfigurasinya berhasil. Di sini sudah aktif dua-duanya untuk URL panel dan nodes. Setelah itu kita akan kembali ke menu instalasinya untuk melanjutkan instalasi panelnya. Jadi di sini saya akan pilih nomor 1 untuk panel. Di sini masukkan URL panel tanpa HTTPS atau HTTP. Jadi langsung subdomain dibarengin sama domainnya. Tutorial web ID. Setelah itu kita enter. Di sini untuk panel Petrodactylnya sudah otomatis ya untuk installernya. Jadi kita akan tunggu untuk instalasinya. Di sini instalasinya sebetulnya sama aja ketika kita menggunakan PC ya. Cuman masih banyak yang bingung, beberapa orang yang masih tanya, katanya kalau buat di Android itu susah. Ada yang bilang kalau nodes-nya enggak jalan. Jadi mohon disimak baik-baik untuk tutorialnya supaya panel Petrodactylnya bekerja semestinya ya. Kalau sudah instalasi biasanya kita diminta untuk di sini saya pilih yes karena saya akan membuat user adminnya sekalian di sini. Kita masukkan email, untuk email bebas karena kita nanti bisa edit lagi ketika login di panelnya. Username, nama depan, nama belakang bebas. Di sini udah berhasil dibuat ya untuk database-nya. Di sini sudah muncul juga untuk URL panelnya. Di sini kita akan coba login ke panelnya. Konfigurasi di tunnels-nya sudah berhasil ya. Tidak ada kesalahan sama sekali. Di sini panelnya sudah berhasil kita akses di jaringan publik ya. Jadi bukan jaringan lokal karena kita nggak satu jaringan sama IDX Google-nya. Jadi kita login, kita masuk ke admin. Di sini kita akan konfigurasi nodes-nya ya. Jadi kita masuk ke location, kita atur location-nya dulu. Di sini saya menggunakan Asia. Untuk location bebas bisa diisi apa aja.
kita lanjut konfigurasi notes-nya. Untuk nama saya menggunakan nama notes. Di sini untuk settingan lain biarkan aja ya. Untuk FKDN kita akan isi sesuai tunnels yang kita buat untuk notes-nya tadi. Di sini saya akan mengisi tutorial n dot domain saya sesuai yang kita buat tadi yang menggunakan port 8080. Di sini untuk setupnya mohon disimak karena kadang ada yang ngelewatin di bagian ini untuk pengisian daemonnya ya. Jadi untuk total disk space bebas di sini saya menggunakan 1 juta Mbps. Di sini saya isi 0. Di sini untuk daemon portnya yang di 8080 kita hapus, kita ganti ke 443. Setelah itu kita create nodes. Di sini langsung kita konfigurasi sekalian untuk IP-nya. Sudah berhasil. Untuk IP address di sini saya akan menggunakan 0.0.0. Kalau sudah, untuk IP alias ini bebas mau diberi nama apa aja. Untuk port juga bebas, tentukan sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan port 25000 sampai 25999. Kalau sudah, kita submit. Kembali ke configuration. Di sini kita cek ya untuk nodes-nya. Nodes-nya tentu belum aktif ya, kita belum melakukan instalasi Wings-nya. Jadi di sini nodes-nya masih merah. Kita masuk ke configuration. Kita akan instalasi Wings-nya. Jadi kita kembali ke IDX Google. Kita lanjut untuk step selanjutnya, instalasi Wings. Kita pilih nomor 2, enter. Jadi untuk konfigurasi Wings-nya ini saya menggunakan auto, jadi supaya tidak ada konfigurasi yang terlewat. Kalau kalian lebih paham, bisa menggunakan yang manual. Di sini setelah selesai instalasi kita pilih ya untuk auto configuration. Di sini kita disuruh memasukkan UUID. Kita kembali ke konfigurasi panelnya. Kita copy UUID-nya. Kita salin. Kita tempelkan di sini. Setelah itu kita enter. Setelah itu untuk selanjutnya kita ikutin aja ya sesuai apa yang tertulis di situ. Nanti untuk URL panelnya usahakan sesuai ya, kita menggunakan HTTPS. Jadi di sini kita copy untuk URL panelnya tetap menggunakan HTTPS tanpa ada yang dirubah. Jadi kita copy sesuai yang dikonfigurasi, kita paste di sini. Kita enter. Setelah berhasil, kita akan cek Wings-nya atau nodes-nya ya. Sudah berjalan atau belum? Sudah berwarna hijau atau belum? Untuk settingannya udah betul semua tanpa ada yang diganti lagi. Di sini untuk nodes-nya sudah aktif ya.
sudah berwarna hijau, tandanya panel sudah siap digunakan. Jadi di sini kita akan coba untuk akses kembali. Di sini berhasil untuk kita akses kembali. Notesnya tetap berjalan dan berwarna hijau. Artinya panelnya sudah bisa digunakan. Di sini saya exit. Di sini saya close ya untuk panelnya. Jadi kalau sewaktu-waktu panel kalian keluar atau tidak dapat diakses, jadi kalian biar ngerti untuk mengatasinya ya. Jadi ketika virtual VPS-nya atau IDX-nya keluar, panel akan otomatis error ya, di host-nya ini error. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus login ulang ke OS Ubuntu-nya. Jadi anggap aja ini sudah keluar semua. Kita akan login ulang ke IDX Google. Setelah itu kita tidak perlu instalasi lagi ya. Kita hanya perlu login ulang lagi ke OS Ubuntu-nya. Kita tekan. Kalau sudah masuk, kita tunggu sampai terminalnya keluar. Kalau terminalnya nggak keluar, kita tetap tekan garis 3 di atas kiri. Kita masuk ke new terminal. Setelah itu kita masukkan kembali URL VPS-nya ya. Tapi kita tidak melakukan instalasi ya. Di sini kita akan melakukan login aja. Jadi kita akan melakukan login ulang ke OS Ubuntu-nya. Setelah di-paste, kita enter. Di sini kita pilih nomor 2. Di sini OS-nya masih ada ya. Di nomor 1 kita tetap melakukan login ulang ke OS-nya. Kita pilih nomor 2. Setelah itu nomor 1 untuk kita memilih OS-nya. Di sini OS Ubuntu-nya akan melakukan booting ya. Seperti kita menggunakan VPS, ketika VPS-nya restart, kita akan dilakukan login ulang ke VPS-nya. Jadi setelah selesai, di sini kita cek panelnya sudah berjalan atau belum. Di sini panelnya sudah berhasil berjalan lagi. Jadi kita akan lanjutkan untuk login ke terminalnya. Di sini kita akan login menggunakan username dan password yang sama yang kita bikin di awal tadi untuk OS-nya. Setelah itu kita masuk ke directory root. Kita di sini akan melakukan ini ya, menjalankan script supaya panel kita selalu aktif. Jadi kita masukkan script ini, kita paste. Di sini script otomatis berjalan, biarkan aja untuk mempertahankan supaya IDX Google-nya tidak nge-refresh. Di sini kita akan coba melakukan di browsernya supaya browsernya tidak bisa dihapus oleh aplikasi. Jadi kita masuk ke pengaturan baterai, kita izinkan latar belakang.
Setelah itu kita akan coba akses panelnya via handphone lain ya. Sebetulnya tanpa handphone lain juga sama aja, soalnya kita kan tidak di satu jaringan sama Google IDX-nya. Jadi anggapannya kita aksesnya juga melalui IP public, melalui tunnelnya. Di sini untuk panelnya sudah jalan ya. Sini saya akan mencoba untuk login ulang melalui handphone kedua. Ini untuk pengaturannya udah sesuai. Kan HP kedua saya untuk coba melakukan login di panelnya ya. Seharusnya sih tetap bisa diakses, soalnya di kedua HP ini kita menjalankannya di luar lokal IP yang kita bikin tadi ya. Di sini panelnya masih berjalan ya. Meskipun aplikasinya sudah kita minimize, untuk aplikasi yang dibuat kita jalankan di IDX Google-nya tadi jangan di close ya. Biarkan dia berjalan di latar belakang supaya panel kita tetap terjaga atau tetap bisa aktif ya. Di sini untuk nodes-nya tetap berwarna hijau dan masih jalan. Di sini kita akan buka lagi untuk IDX Google-nya, kita cek lagi. Di sini hanya tampilannya aja seperti ini blank, tapi untuk panelnya tetap berjalan. Di sini untuk IDX-nya tetap berjalan karena kita sudah memasukkan script yang untuk menjalankan panelnya itu tadi. Di sini tetap jalan. Jadi tanpa ada kesalahan, panel sudah bisa digunakan untuk konfigurasinya. Sekian dari saya akhiri untuk video saya. Semoga bermanfaat buat yang kalian ingin jadi admin panel Petrodactyl. Jika tutorial ini bermanfaat, bantu subscribe-nya untuk support dan bantu like-nya supaya semangat untuk next upload videonya. Di next video lagi saya akan memberikan tutorial cara membuat server game untuk Minecraft ya. Jadi kemarin sudah ada yang request supaya memberikan tutorial bisa akses untuk server game Minecraft-nya. Sekian dari saya, terima kasih.